materi hijamah ya. Jelas, insya Allah kita akan membahas tentang bekam. Saya yakin di sini sudah sangat banyak terapis bekam yang belajar bukan cuma dari satu guru ya, mungkin dari berbagai macam guru, dari berbagai macam disiplin ilmu juga, dari berbagai macam organisasi, dari berbagai macam lembaga. Ilmunya sudah sangat luar biasa. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini bisa menambah wawasan Bapak Ibu semuanya, bisa mengupgrade Bapak Ibu semuanya. Bagi para alumni yang memang mungkin sudah melihat slide ini, silakan kita diskusi saja gitu ya. Saya sekali lagi silakan untuk berdiskusi, kita sama-sama diskusi ya. Walaupun memang ada beberapa slide yang sudah saya perbaharui, yang sudah saya update ya, sehingga mudah-mudahan tidak menjadi jemu gitu, tidak menjadi jenuh melihatnya. Tapi walaupun nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah terkait dengan materi-materi sebelumnya, silakan aja ya. Baik. Yang pertama, untuk materi bekam ini jelas kita akan membahas secara detail tentang definisinya terlebih dahulu ya. Karena kita selama ini ngomong bekam, apa sih bekam gitu. Banyak juga pasien saya yang masih bertanya gitu, Pak, di bekam itu digimanain? Pak, bekam itu apa? Bekam itu pemain sepak bola yang zaman dulu Pak ya, dari MU ya gitu. Itu David ya. David Beckham. Ya. Jadi masih banyak yang bertanya. Nah, makanya sebagai seorang terapis nih, terutama kita harus benar-benar bisa menjelaskan kepada pasien kita tentang apa itu bekam. Apalagi kalau kita bisa menjelaskan secara detail tentang definisinya, itu akan lebih bagus lagi. Karena orang-orang banyak yang bertanya, emang di bekam apa sih khasiatnya? Emang di bekam bisa sehat? Emang di bekam bisa menyembuhkan penyakit gitu? Saya yakin Bapak Ibu semuanya banyak yang mendapatkan pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Nah, makanya kita sebagai terapis, hal yang pertama harus kita ketahui adalah definisi dari bekam itu sendiri gitu. Jangan sampai begitu kita ditanya oleh para pasien kita, Pak saya mau dibekam, silakan Bu. Maksudnya silakan Pak ya, karena kita nggak mungkin ya membekam lawan jenis. Silakan Pak gitu. Emang dibekam gimana ya Pak? Ya gitulah biasa gitu. Itu nggak memuaskan jawaban gitu. Bukan jawaban yang bisa memuaskan pertanyaan dari para pasien kita. Makanya perlu kita jelaskan detail mungkin untuk pasien-pasien yang memang, apalagi untuk pasien-pasien yang kritis gitu, yang tingkat keingintahuannya sangat tinggi gitu. Oh, di bekam itu dikeluarkan darah. Darah apa? Darah kotor. Emang ada ya darah kotor di dalam tubuh kita? Ada, Pak. Darah kotor itu kayak gimana? Kayak gini. Lah, bukannya kalau luka pun kita darahnya sama, hitam. Kalau kita misalkan jatuh, misalkan lutut kita lecet, sama juga darahnya hitam. Enggak Pak, kalau darah kotor itu kental. Kalau saya berdarah Pak ya, terus saya biarin aja darahnya sampai keluar beberapa menit, sama kok mengental juga, itu juga darah kotor Pak ya gitu. Pasti kan pertanyaan-pertanyaan bikin bingung kita sendiri. Nah makanya kalau kita paham tentang arti bekam yang sebenarnya gitu, tentang definisi bekam yang sebenarnya, maka insya Allah pertanyaan-pertanyaan seperti tadi langsung terbantahkan di awal gitu. Ya, tidak mungkin bisa membuat kita bingung lagi untuk mencari jawaban, karena kita langsung dari awal berikan jawabannya. Ya. Nah ini dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-hijamatu tastakhrijud dam min nukhil jawb. Ya. Bekam adalah pengeluaran darah melalui kulit perifer. Apa kulit perifer? Kulit terluar. Kulit terluar dari tubuh manusia, atau mungkin bahasa kita, bahasa awamnya kulit ari. Ya, kulit yang paling luar gitu. Kenapa kulit yang paling luar? Karena darah statis ya. Kalau kita menyebutnya darah statis, bukan darah kotor ya. Kalau darah kotor itu untuk orang awam. Ya, tapi tidak ada salahnya juga. Cuman untuk menambah wibawa kita sebagai seorang terapis, kita sebutnya darah statis. Darah statis itu darah yang memang sudah berisi dengan toksin-toksin yang tidak dipakai lagi oleh tubuh. Darah yang memang sudah terbuang dari pembuluh darah. Oh, jadi darah kotor itu tidak ada di pembuluh darah? Tidak. Darah kotor itu sudah tidak ada lagi di pembuluh darah. Sudah terbuang. Kok bisa? Karena darah statis itu, usia darah kita harus tahu. Usia darah itu cuma 120 hari. Ya, usia darah itu 120 hari. Setelah 120 hari, itu mereka sudah tidak bisa didaur ulang lagi. Harus dibuang. Dibuang dari pembuluh darah. Ya. Nah, terus bagaimana kalau sudah dibuang? Ya, otomatis tubuh kita akan membentuk darah baru melalui sumsum tulang belakang dan liver. Itu langsung dibentuk lagi darah baru, darah yang fresh, darah yang segar, darah yang memang berisi nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan gitu. Itu dibentuk lagi. Nah, darah yang kotor ini, yang statis ini, yang terlalu banyak toksin ini, dibuang oleh pembuluh darah ke bagian permukaan kulit. Ya, ke bagian permukaan kulit. Kalau yang di rahim, yang di perempuan itu dibuang melalui, mohon maaf, melalui sistem pembuangannya. Makanya kalau perempuan
ada yang namanya siklus head. Tapi kan siklus head sebulan sekali, sementara usia darah 120 hari, usia darah 4 bulan. Kok bisa? Kenapa headnya nggak 4 bulan sekali? Oke, pertanyaan itu akan terjawab dengan jawaban seperti ini. Usia darah memang 120 hari, tapi terbentuknya tidak sekaligus. Ya, terbentuknya itu bertahap. 29 sampai 35 hari itu pembentukan awal. Berikutnya akan terbentuk lagi kembali di 29 sampai 35 hari kemudian. Dan yang ini belum rusak, masih ada di dalam pembuluh darah kita. 29 sampai 35 hari kemudian dibentuk lagi darah baru. Ini yang pertama masih belum rusak. 29 sampai 35 hari yang keempat, darah baru dibentuk, baru yang ini dibuang. Jadi 4 bulan itu pasti akan terbuang. Cuma pembentukannya karena tidak sekaligus, tidak serentak pembentukannya, maka setiap 20 sampai 35 hari, 29 sampai 35 hari, darah itu pasti ada yang sudah waktunya dibuang. Karena pembentukannya tidak serentak ya. Makanya bagusnya dibekam itu sebulan sekali. Perempuan saja yang punya siklus head yang bisa mengeluarkan darah kotornya sendiri, itu dibekam itu pengeluarannya 29 sampai 35 hari kan, dibekam lebih bagus. Apalagi kita nih sebagai kaum pria yang tidak punya siklus head, itu dibekam lebih bagus lagi. Ya, maka silakan lakukan proses pembekaman sebulan sekali untuk benar-benar mensterilkan tubuh kita dari toksin-toksin yang mengendap di dalam darah kita. Toksin apa saja yang mengendap? Banyak. Kadar kolesterol terlalu tinggi itu ada di darah. Kadar gula terlalu tinggi ada di darah. Asam urat terlalu tinggi ada di darah. Macam-macam itu ya yang ada di darah. Makanya kalau darah kita bersih, darah kita selalu fresh, darah kita selalu segar, maka insya Allah kita akan mendapatkan kesehatan yang lebih maksimal. Contohnya kalau misalkan kita pengendara motor nih, ya pengendara sepeda motor, saya yakin semuanya di sini pernah mengendarai atau mungkin hampir semuanya bisa mengendarai motor gitu ya, hampir semuanya tahu sepeda motor. Saya yakin akan paham bahwa motor itu setiap sebulan sekali, ya motor itu setiap sebulan sekali harus ganti oli. Sama tubuh kita juga gitu. Kalau selama sebulan kita nggak ganti oli, maka di dalam tubuh kita itu terus darah yang sudah tidak terpakai yang mengalir, terutama di bagian pembuluh di bagian luar pembuluh darah gitu ya, di bagian bawah kulit terluar kita. Lama-lama kalau terlalu banyak darah statis yang mengendap di bagian bawah kulit ini, itu akan menekan pembuluh darah. Ya, akan menekan pembuluh darah. Lama-lama kalau pembuluh darah tertekan, itu bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit dari mulai hipertensi, hipotensi, bahkan kalau dibantu kalau ditambah dengan komplikasi banyaknya lemak di dalam darah kita ya atau kolesterol, maka pembuluh darah yang tertekan tadi tambah darah tinggi dan kolesterol akan mengalami pecah pembuluh darah ini dinamakan dengan stroke. Jadi bekam itu adalah cara pertama pencegahan stroke. Semakin sering kita bekam, maka stroke akan semakin kecil potensi stroke akan semakin kecil untuk kita dapatkan. Tapi kalau kita jarang berbekam, maka ya jangan salahkan kalau kita berpotensi mendapatkan penyakit stroke. Kenapa? Karena terlalu banyak darah statis yang menekan pembuluh darah. Ya, itu yang pertama. Jadi darah statis itu yang dikeluarkan melalui bekam adalah dari bagian kulit terluar. Nah, oleh karena itu sebagai seorang terapis, kita harus tahu cara membekam yang benar. Kenapa Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan merekomendasikan para pembekam itu menggunakan jarum, tidak menggunakan bisturi. Kenapa? Karena kalau menggunakan jarum, itu ada ukurannya. Di pen lancetnya ada ukurannya, yang sangat mungkin hanya melukai bagian keluar kulit saja, tidak masuk ke pembuluh darah. Beda dengan kalau kita menggunakan bisturi. Kalau kita menggunakan metode sayatan, torehan, itu memang kita perlu ketelitian, benar-benar perlu berbagai macam pelatihan yang benar gitu supaya cara perlukaannya sesuai, tidak terlalu dalam, tidak berlawanan dengan alur kulit gitu ya. Terus tidak terlalu lebar juga gitu makanya. Karena kalau terlalu dalam, terlalu lebar itu bisa mengakibatkan pembuluh darahnya rusak. Saya pernah melihat ada orang yang pernah dibekam, lukanya sampai sekarang belum sembuh.
terjadi keloid pada lukanya. Kenapa? Karena mungkin dulu perlukaannya terlalu dalam dan terlalu lebar. Nah, makanya untuk amannya, untuk pemula terutama ya, untuk para pemula, gunakan pembekaman yang menggunakan pen lancet aja, menggunakan jarum saja. Daripada kita terlalu beresiko menggunakan bisturi. Itu ya memang dari kalau dari sunnahnya kan syartoh ya, syartoh, sayatan kalau dari sunnahnya, dari hadisnya, dari redaksi hadisnya. Tapi kita perlu ingat, dengan pen lancet pun, luka yang diakibatkan oleh pen lancet itu mirip-mirip dengan luka torehan, dengan luka sayatan. Karena yang direkomendasikan untuk bekam itu jarumnya nomor 21G. Jarum 21G itu ujungnya tidak lancip seperti jarum suntik biasa, tapi agak sedikit menyerupai ujung pisau. Jadi begitu kena ke luka itu sedikit ada torehan. Nah, makanya walaupun kita menggunakan jarum nih, walaupun kita menggunakan pen lancet, itu tidak menyelisihi sunnah, itu tetap kita menggunakan sesuai dengan kaidah-kaidah sunnah, karena pertama tadi ada luka yang menyerupai luka torehan. Ya, itu ya. Jadi bagian yang dibekam itu adalah bagian kulit terluar. Oleh karena itu hati-hati untuk para pembekam, jangan sampai terlalu dalam lukanya, karena kalau terlalu dalam yang luka ke pembuluh darah, itu keluarnya darah bersih. Oke. Ini menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi kulit perifer, kulit terluar, kulit ari. Dan oleh beberapa ulama disempurnakan lagi redaksi hadisnya, bekam adalah proses pengeluaran darah melalui kulit pengisapan ya, kemudian perlukaan ringan pada kulit, kemudian pengisapan kembali gitu. Jadi ada 2 kali pengisapan, hisap, lukai, hisap lagi. Teknis bekam seperti itu. Simpel kan? Nggak terlalu susah kan? Saya yakin semuanya bisa. Saya mengajari anak saya yang usia 3 tahun pun itu sudah bisa. Aba itu dilukai ya, lukai. Sedap lagi, sudah bisa. Ya, bisa. Cuman pertanyaannya, kalau kita cuma bisa seperti itu saja, anak kecil pun bisa, maka kita perlu bisanya dengan keilmuan yang tepat. Ya, dengan keilmuan yang tepat. Contohnya menentukan titiknya juga yang tepat. Kemudian melakukan perlukaannya juga yang tepat, melakukan sterilisasinya juga yang tepat. Nah, itu baru dikatakan profesional. Kalau cuma bisa membekam, kemudian melukai, menyedot saja, saya yakin kita belajar sehari saja sudah bisa. Ya. Kita belajar sehari saja sudah bisa. Cuma kita kan tidak mungkin hanya bisa seperti itu saja, karena pertaruhannya ini adalah kesehatan orang lain. Gitu. Kalau kita hanya seperti itu ya sudah, silakan bisa bekam keliling, membekam siapa-siapa itu silakan. Cuma kalau kita ingin lebih profesional, maka kita harus memperhatikan kaidah-kaidah kesehatan yang lain. Yang kita pertaruhkan ini adalah kesehatan orang lain, bahkan bisa sampai berhubungan dengan nyawa orang lain. Maka harus tepat. Ada kasus yang kemarin waktu di pelatihan sebelumnya saya share videonya, bahwa ketika ada orang yang membekam salah, titiknya tidak tepat diagnosanya, yang dibekam bukan sembuh tapi meninggal. Kenapa meninggal? Karena waktu itu orang yang dibekam sedang darah tinggi, dibekam di titik yang menaikkan tensi darah dengan cara bekam yang juga berpotensi menaikkan tensi darah, yaitu dengan dilakukan bekam api, dibakar terlebih dahulu si kopnya itu, si gelasnya itu. Jadi sudah tensinya tinggi, suhu tubuhnya panas, dikasih pembekaman dengan cara dipanaskan si kopnya, tempelkan di titik yang justru menaikkan tensi darah, sudah pembuluh darahnya pecah, bukan cuma terjadi stroke, tapi terjadi hal-hal yang lebih parah lagi, meninggal dunia. Nauzubillahi min dzalik. Maka itu ya kita sebagai seorang terapis kenapa perlu terus update tentang ilmu kesehatan terutama ya, supaya kita bisa lebih memaksimalkan ikhtiar walaupun kita tetap berpegangan ya, berpatokan bahwa takdir Allah tidak bisa kita lawan. Takdir Allah tidak mungkin kita bisa cegah gitu. Kalau orang itu memang takdirnya harus meninggal pada saat dibekam, ya memang itu sudah takdir. Tapi setidaknya kita meminimalisir kesalahan sehingga hal-hal yang tidak diharapkan tidak kita dapatkan gitu, tidak terjadi pada kita. Ya. Tadi orang yang meninggal pada saat dibekam itu takdir, jelas takdir. Ya. Tapi kalau kita sudah melakukan dengan benar, begitu ada misalkan ada otopsi, ada penyelidikan dari pihak kepolisian, kalau keluarganya menuntut, kita tidak akan terkena delik karena kita sudah melakukan sesuatu yang tepat gitu. Beda kalau kita melakukannya sembarangan, keluarganya tidak terima, mengadu ke pihak kepolisian,
kita nggak bisa apa-apa. Ya, jadi perlu kehati-hatian dalam membekam itu ya. Nah, kenapa ini yang menjadi poin yang paling menjadi apa ya favorit saya? Kenapa saya suka bekam? Karena dalam berbekam ternyata kita diuji benar-benar mental kita, kesabarannya diuji, ya, ketelitiannya diuji, termasuk kesabaran kita pun dipertaruhkan gitu. Ya, kenapa saya sebutkan dipertaruhkan? Orang itu ingin setelah dibekam ingin langsung sehat. Saya yakin setiap orang, wah saya sakit dibekam inginnya langsung sehat. Tapi kan kita nggak bisa seperti itu. Sekarang saja saya sudah hampir tidak pernah testimoni dari bekam yang berhasil sembuh gitu. Hampir nggak pernah. Kenapa? Karena saya khawatir kalau saya memberikan testimoni bahwa setelah dibekam langsung sembuh, orang lain pun berasumsi sama, oh dibekam bisa langsung sembuh. Begitu tidak terjadi, nanti yang dicela apanya? Ah, saya juga kemarin dibekam nggak sembuh. Ya, masih mending kalau yang disalahkan pembekamnya. Kalau yang disalahkan bekamnya itu yang fatal. Makanya saya sekarang sudah hampir tidak pernah memberikan testimoni bahwa si fulan dibekam sama saya sembuh. Enggak pernah. Kenapa? Karena memang testimoninya berbeda-beda. Ada yang memang setelah dibekam Allah berikan kesembuhan, ada. Ada yang perlu 2 kali, 3 kali, 4 kali bekam dulu baru Allah berikan kesembuhan, ada. Ada yang sudah bertahun-tahun rutin dibekam tapi belum juga dikasih kesembuhan, ada gitu. Jadi ya saya tidak bisa memberikan testimoni, khawatirnya orang lain berasumsi sama. Oh, setelah dibekam nanti sembuh. Kalau penyakit ini dibekam sembuh gitu. Nah, khawatirnya Allah tidak memberikan kesembuhan waktu itu karena sedang diuji kesabarannya. Ya kita yang bisa mendapatkan masalah gitu. Ah, ternyata setelah dibekam nggak sembuh juga. Nggak mau bekam lagi, percuma. Kan bahaya. Orang lain malah menjadi menyelisihi sunnah gitu. Akibat terlalu overnya kita dalam memberikan promosi gitu. Makanya sebagai terapis ya promosi boleh, tapi jangan terlalu berlebihan lah gitu ya. Promosi ya tetap boleh lah gitu. Untuk memperlihatkan bahwa kita itu seorang terapis boleh. Cuma jangan sampai terlalu berlebihan. Saya pernah beberapa kali melihat seorang terapis sampai 3 kali di terapi sama saya, insya Allah sembuh. Ini perlu terapi 2 kali dari saya, insya Allah sembuh. Siapa yang bisa memastikan? Walaupun dia pakai kata insya Allah, tapi seolah-olah dia bisa memastikan. Nah itu tidak boleh. Ya, tetap. Kalau saya tanya biasanya, Pak, saya berapa kali sampai sembuh? Mohon maaf, Bapak, saya tidak bisa memastikan, tapi lebih baik Bapak rutin di bekamnya. Saya nggak bisa memastikan, Pak, seberapa menentukan. Tetap kita positif atau sudah positif kepada pasien kita. Ini yang pertama ya. Ustadz, izin bertanya bisa? Oke, sebentar ya. Boleh di chat dulu aja, boleh? Oh iya, oke, siap. Di chat ya. Khawatir mengganggu yang lain dulu, soalnya yang lain masih menyimak. Oke, selanjutnya kita teruskan dulu. Yang dinamakan epidermis. Bagian kulit inilah yang dilukai, yang dilakukan proses pembekaman itu yang ini. Ya, jadi tidak sampai ke dermis. Karena kena kalau misalkan dilakukan proses perlukaan. Oke, jadi sekali lagi di bagian epidermis ini. Kulit perifer itu ini bagian epidermis ini. Ini adalah permukaan kulit yang diperbesar sekian ribu kali gitu ya. Diperbesar sekian ribu kali karena sebetulnya kulit kita nggak sampai setebal ini. Ya kalau kita ukur pun nggak sampai 1 mili gitu ukuran kulit kita. Ya cuma sepersekian mili apalagi ya. Jadi ini sebagai ini saja sebagai gambaran saja bagian kulit inilah yang di proses pembekaman. Nah itu definisi dari bekam. Sejarahnya ini seperti ini ya. Jadi dulu itu pada saat Mesir kuno, pada saat Cina kuno, bekam sudah ada. Cuma mereka tetap tidak menggunakan kaidah-kaidah Tibu Nabawi. Contohnya yang ini, yang di zaman Cina kuno. Ini jelas kan, seorang laki-laki melihat punggung seorang anggar. Kita sebagai terapis bekam, apalagi mendeklar bahwa kita sedang mengedepankan metode sunnah, ya jelas kaidah-kaidah syar'i harus kita pegang gitu. Melihat aurat itu tidak boleh, apalagi memegangnya. Sementara kalau bekam pasti akan ada sentuhan. Makanya sebagai seorang terapis Tibu Nabawi, salah satu poin paling utama adalah dilarang membekam lawan jenis. Yang bukan mahram ya. Kalau yang mahram silakan. Tapi yang bukan mahram, tidak boleh membekam lawan jenis yang bukan mahram. Pria ke wanita ataupun sebaliknya itu tidak boleh. Ya. Tadi melihat aurat saja tidak boleh, apalagi menyentuh gitu. Itu kaidah yang perlu kita pahami ya. Jadi tidak ada alasan. Tapi ini darurat, nggak ada pembekam lain selain saya di sini. Mohon maaf sekali. Sekarang itu ilmu tentang bekam sudah sangat menyebar. Di satu desa, di satu kampung mungkin sudah ada pembekam yang pria, ada juga pembekam yang wanita. Cuma memang mungkin belum tersinergi, belum berkomunikasi. Nah, makanya kita sebagai terapis itu perlu
perlu satu wadah yang bisa mempertemukan para terapis-terapis. Yang pria bisa tahu bahwa di sini ada terapis wanita. Kalau ada pasien wanita, silahkan berikan kepada terapis-terapis wanita kita. Kalau ada pasien-pasien pria, ya kita yang menangani itu. Ya, karena tadi kaidah dari Tibun Nabawi ini adalah syar'i. Jadi nilai-nilai syariat jangan sampai kita langgar, jangan sampai kita dobrak. Ya. Ini sejarahnya. Tapi kemudian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bekam disempurnakan dan Rasulullah membawa risalah bekam ini pada saat Isra Mi'raj. Ma marata lailatul asra bi malai illa qalu ya Muhammad mur umataka bil hijamah. Tidaklah aku berjalan di hadapan para malaikat pada malam aku diisrakan kecuali mereka berkata, wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu berbekam. Pada saat itu Rasulullah sudah tahu bekam. Rasulullah sudah tahu cara berbekam. Cuma Rasulullah waktu itu belum mensiarkan atau belum menyebarkan bahwa bekam itu adalah bagian dari pengobatan sunnah. Tapi begitu setelah malam Isra Mi'raj disampaikanlah, berbekamlah kalian. Maka itu menjadi bagian dari sunnah karena Rasulullah sendiri yang mengucapkan. Dan masalahnya Rasulullah itu bukan orang yang terpelajar. Bahkan di sebagian riwayat Rasulullah itu adalah orang yang memang tidak bisa membaca gitu. Tapi kalau kita lihat titik-titik bekam yang dicontohkan oleh Rasulullah, titik-titik bekam sunnah, luar biasa khasiatnya. Begitu diteliti oleh para peneliti, oleh para ilmuwan, itu titik-titik bekam yang dicontohkan oleh Rasulullah itu sangat berkhasiat luar biasa. Ya, jadi ya kita tidak bisa menyangkal gitu bahwa bekam ini adalah metode pengobatan langit karena disampaikan oleh orang yang tidak paham kesehatan, tapi khasiatnya sangat luar biasa bagi kesehatan gitu. Ya, kalau misalkan kita belajar ilmu kesehatan yang lain, ilmu kedokteran gitu ya, kita berpatokan kepada dua, jurnal dan expert opinion. Ya, dua patokannya, jurnal dan expert opinion. Itu patokan untuk ilmu kesehatan. Tapi untuk ilmu kesehatan Ibu Nabawi ini, patokannya satu, sunnah. Sunnah Rasul baru disertai dengan tadi jurnal dan expert opinion. Pertama sunnahnya dulu kita perhatikan. Oh, ternyata Rasulullah membekam di titik umum mujid. Berdasarkan jurnal umum mujid khasiatnya apa? Oh, ternyata ini. Mungkin ada expert opinion yang lain. Oh, ternyata umum mujid khasiatnya ini. Sudah jelas gitu. Seperti ini. Pertama Rasulullah menyampaikan berbekam itu setelah malam Isra Mi'raj. Kemudian para ulama, para ilmuwan pada zamannya seperti Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Al-Nafis, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu lebih memperjelas lagi tentang khasiat dan manfaat bekam. Di dalam buku-bukunya, di dalam kitab-kitabnya luar biasa. Nanti bisa dicari ya referensi ini. Insya Allah banyak sekali khasiat-khasiat tentang bekam. Ini cuma sedikit yang saya share karena kalau di-share lebih banyak lagi, wah luar biasa, ini nggak terhitung. Ada ribuan penelitian tentang bekam dan hasilnya sangat luar biasa. Ini hanya 4 yang saya share dari Ibnu Sina dalam bukunya Theory of Medicine kalau di bahasa Inggrisnya, kemudian dari Al-Zahrawi, Liman Al-Jizan, terus dari Ibnu Al-Nafis ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Tibun Nabawinya luar biasa sekali memperjelas tentang bekam. Jadi nggak ada lagi alasan kalau kita meragukan bekam. Kalau kita benar-benar ittiba kepada Rasulullah, maka tidak mungkin kita meragukan khasiat dari bekam. Tapi saya belum sembuh dengan bekam tadi. Yang menyembuhkan bukan pembekam, yang menyembuhkan bukan manusia, yang menyembuhkan hanya Allah. Kita sebagai manusia hanya sebagai perantara saja. Ya. Kemudian salah seorang ilmuwan asal Inggris yang bernama Robert W. Anderson sampai menulis dalam bukunya 100 Diseases Treated by Cupping Therapy. Ya. 100 jenis penyakit yang bisa disembuhkan dengan terapi bekam. Ilmuwan asal Inggris. Luar biasa ya. 1400 tahun yang lalu ya Rasulullah menyampaikan tentang bekam, kemudian sekitar di abad ke-18 sekitar tahun 1900-an sekian baru ilmuwan-ilmuwan barat mengakui bahwa bekam sangat berkhasiat. Ya, ini dulu ini adalah namanya Dr. Gallen dari Italia, membekamnya seperti ini. Ya, membekamnya seperti ini. Sudah kita lihat peralatannya cukup canggih pada masanya, terus ruangannya juga cukup bisa dikatakan steril pada masanya.
Jadi kalau kita membekamnya masih sembarangan sekarang, artinya kita tertinggal. Membekamnya masih di tempat-tempat yang lebih relatif tidak steril, tidak higienis, berarti kita tertinggal. Jalan seorang yang non-muslim terus berasal dari Eropa melakukan terapi bekam dengan cara seperti ini. Kita yang menggaungkan nama sunnah, tapi membekamnya masih sembarangan. Itu disayangkan sekali gitu ya. Maka oleh karena itu, mulai sekarang kita perbaiki cara kita membekam, perbaiki cara kualitas kita membekam, supaya bekam itu nantinya punya izah di mata masyarakat. Nggak sembarangan orang itu memandang bekam. Sekarang memang sudah dimulai nih. Bekam sudah mulai dilirik oleh para praktisi-praktisi konvensional gitu ya. Contohnya ada sampai PDBI, Persatuan Dokter Bekam Indonesia. Kenapa dokter sendiri mengakui bekam? Ya karena mereka paham bekam itu khasiatnya luar biasa. Nah, kita yang bukan dokter nih, mungkin nggak kalau kita diam saja melakukan bekam dengan fasilitas yang lebih dekat lagi. Fasilitas kita jangan sampai bekam nantinya dipandang sebelah mata oleh masyarakat, oleh pasien-pasien kita. Jangan sampai pembekam-pembekam yang non dokter itu dipandang sebelah mata, nggak mau dibekam sama mereka bukan dokter, cara membekam pun seperti itu gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Insya Allah, walaupun kita bukan dokter bekam, walaupun kita bukan berasal dari penyihat konvensional yang memiliki gelar, ya, tapi kita insya Allah dalam melakukan terapi kita tidak kalah dari mereka yang mungkin sudah punya gelar sampai level profesor sekalipun. Insya Allah, selama kita sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan kesehatan yang berlaku. Baik, ini dalil-dalil tentang bekam ya. Kalau dalil-dalil banyak, ini saya akan share 3 saja. Asifal salasa, sarbatin asal, satokin yahjam, au kaitin nar. Wa ini anha umati anil kai. Kesembuhan terdapat dalam 3 hal, minum madu, berbekam, dan kai, atau sundutan besi panas. Tapi aku melarang umatku untuk melakukan kai. Artinya apa? Ya, kai memang ada khasiatnya, tapi lebih besar madorotnya, jadi kai memang tidak direkomendasikan. Tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ini ada lagi dalil tentang bekam yang tadi ya, asrobi dimalai alakola ya Muhammad berumat kedua hijamah. Jadi ini adalah dalil ketika bekam benar-benar diturunkan kepada Rasulullah, yaitu pada saat Isra Mi'raj. Yang berikutnya, khairu matadawaitum bil hijamah, sesungguhnya pengobatan yang terbaik adalah berbekam. Ini juga hadis yang sangat populer, dan berbekam pun ada waktu terbaiknya. Termasuk tadi siang adalah waktu terbaik berbekam. Waktu terbaik berbekam adalah dari Ibnu Abbas bisa disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qalu khairu ma tahtajimuna fihi sab'ati asar wa tis'a asar wa ikhda wa isrin. Sebaik-baiknya pengobatan atau berbekam yang kalian lakukan adalah pada tanggal 17, 19, 21. Tadi adalah tanggal 19, maka sebetulnya tadi adalah tanggal sunnah. Kalau dilakukan proses pembekaman luar biasa. Ini disampaikan oleh Rasulullah secara langsung, berarti sekitar 14 abad yang lalu. Diteliti sekitar 12 abad kemudian, sekitar 4 abad kemudian, di abad ke-18 ya, di abad ke-18, abad ke-19 diteliti, ternyata tanggal 17, 19, 21 itu adalah masa-masa bulan sedang melakukan gravitasi terkuatnya. Darah kita adalah benda cair. Seperti halnya benda cair yang lain, seperti air laut, air sungai, air danau, pada saat bulan purnama itu akan terangkat ke permukaan karena mengikuti gravitasi bulan. Darah kita pun, yang notabene benda cair, akan terangkat ke permukaan di mana kotoran-kotoran, di mana toksin-toksin itu akan terangkat ke permukaan. Dan kalau dilakukan proses pembekaman, itu khasiatnya akan luar biasa. Toksin yang dikeluarkan akan lebih maksimal. Ya. 17, 19, 21 di bulan Hijriyah. Alhamdulillah kalau untuk bulan sekarang di bulan Dzulhijjah ini tanggal Hijriyah sama tanggal Masihiynya sama. Jadi tadi tanggal 19 Juli sama dengan tanggal 19 Dzulhijjah. Ya. Tuh. Kemudian ada lagi waktu terbaik berbekam kapan? Dari Ibnu Abbas juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahtajimu wa huwa mahram wahtajimu wa huwa shaim. Jadi berhijamah ketika sedang berihram dan berhijamah ketika sedang berpuasa. Ketika sedang berihram, kenapa bagus? Karena di sana adalah waktu terbaik untuk berdoa. Jadi kalau kita berdoa sambil berbekam, insya Allah doa kita lebih mustajab karena dengan darah yang bersih, insya Allah pikiran kita, hati kita, kalbu kita pun akan lebih bersih. Ya. Yang kedua, ketika sedang berpuasa. Nah ini untuk menjawab pertanyaan, apakah dengan berpuasa membatalkan saum? Apakah dengan berbekam membatalkan saum?
Ternyata jawabannya tidak, karena Rasulullah sendiri meminta hijamah ketika sedang berpuasa. Jadi nanti ya, kalau bulan Ramadan suka ada yang bertanya kan, saya lagi saum, apakah kalau saya berbekam batal? Tidak Pak, karena Rasulullah sendiri berbekam kok pada saat saum. Tapi ada hadis yang menyatakan bahwa berbekam saat saum itu batal. Ya, kalau dengan berbekam itu bisa mengakibatkan lemah dan batal berpuasanya. Tapi setelah dibekam itu tidak menimbulkan efek negatif apa-apa, justru yang menimbulkan efek positif, maka dengan berbekam tidak membatalkan saumnya. Oke? Jadi salah satu waktu terbaik berbekam adalah pada saat kita saum. Kenapa? Pada saat kita saum, seluruh organ di dalam tubuh kita sedang mengalami proses istirahat. Salah satunya pencernaan kita. Pencernaan kita pun sedang beristirahat. Energi yang digunakan oleh tubuh kita adalah maksimal untuk detoksifikasi, untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuh kita. Makanya kalau kita saum, mulut kita bau. Kenapa? Karena kotoran-kotoran yang ada di dalam lambung itu sedang dikeluarkan secara maksimal. Maaf, kalau kentut kita bau, kalau buang air kecil pun kita bau, buang air besar pun kita bau kalau lagi saum. Kenapa? Karena memang proses detoksifikasinya sedang maksimal. Dan kalau dikeluarkan lagi dengan bekam, maka khasiatnya akan lebih maksimal lagi. Jadi, dengan saum, insya Allah berbekam akan lebih berkhasiat. Ya, baik. Sebelum ke kontraindikasi bekam, di sini di kolom chat ada 4 chat yang insya Allah akan saya jawab ya. Mudah-mudahan saya jawab. Mudah-mudahan jawabannya bisa memuaskan. Tapi kalau memang belum memuaskan, kita namanya juga diskusi. Berarti kita bisa bertanya lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Oke. Yang pertama dari Bu Andrika, yang darahnya sering rendah, apa nggak masalah dibekam setiap bulan? Darah sering rendah itu tidak sama dengan anemia. Kalau anemia memang agak rentan kalau dibekam jangankan setiap bulan, dibekam sekalipun agak rentan kalau yang anemia. Tapi kalau yang hipotensi, kalau yang darahnya rendah, tensi darahnya rendah, itu tidak masalah kalau dibekam rutin. Karena bukan volumenya yang kurang, hanya tekanannya saja yang kurang maksimal. Ya. Jadi yang darah rendah itu boleh dibekam. Tapi kalau yang kurang darah, memang itu agak rentan kalau dibekam. Ya. Nanti di kontraindikasi bekam ini kita bahas sama-sama ya. Terus pertanyaan dari Pak Rezal, kenapa setiap kop bekam beda-beda banyak keluar darahnya? Oke. Perlu kita ketahui setiap bagian dari tubuh kita itu memang memiliki perbedaan ketebalan kulit. Pertama. Yang kedua, memiliki perbedaan permukaan. Ya, memiliki perbedaan permukaan. Jadi, sangat mungkin jika dalam satu bagian tubuh gitu ya, beberapa titik mengalami perbedaan jumlah keluarnya darah. Sangat memungkinkan. Karena tadi ada perbedaan ketebalan kulit. Ada yang kulit pundaknya lebih tebal dibanding kulit belikatnya. Ada yang kulit belikatnya lebih tebal dibanding kulit yang lainnya juga. Jadi tidak bisa kita pukul rata, oh di sini biasanya lebih tipis. Tidak. Orang-orang itu bisa mengalami perbedaan tersendiri gitu. Ada yang tipis di sini, ada yang tebal justru di sini. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi permukaan tubuh pun mempengaruhi. Kalau pundak, karena permukaannya paling lebar, ini biasanya menjadi tempat berkumpulnya darah statis. Jadi kalau dibekam di pundak, biasanya akan lebih banyak darah yang keluar. Biasanya. Walaupun memang ada juga yang dibekam di pundak tidak terlalu banyak. Tapi biasanya, kalau dibekam di pundak itu memang suka lebih banyak. Kenapa? Karena permukaan pundak ini adalah permukaan yang paling besar, paling lebar. Sehingga bisa mengakibatkan banyaknya menumpuk darah statis di area tersebut. Ya. Jadi tidak mesti si ini biasanya darahnya banyak, setiap titik pasti banyak, enggak tentu juga. Ya. Jadi 2 ya. Pertama, ketebalan kulit berbeda. Yang kedua, permukaan bagian tubuh pun berbeda. Yang ketiga nih, kadar toksin di bagian tubuh orang itu berbeda-beda. Ada yang toksinnya lebih banyak di titik paru-paru. Contohnya para perokok, yang sering begadang, yang kurang minum,
Itu biasanya di kadar toksin di paru-paru dan di ginjal lebih banyak. Tapi ada juga yang kadar toksinnya lebih banyak di titik lambung. Ada juga yang kadar toksinnya lebih banyak di titik usus, sehingga kalau dibekam itu yang lebih banyak keluar. Jadi tidak bisa kita pukul rata, ya, tidak bisa kita pukul rata. Semua bagian tubuh akan sama keluar darahnya, tidak. Tergantung apakah kadar toksin di dalam tubuh tersebut lebih banyak atau tidak. Ya. Baik, ada 2 chat lagi, saya akan coba baca lagi. Oke, kalau darah tinggi nggak bisa dibekam ya, minimal tensinya berapa dicek, 190/30, minimal tensi berapa bisa dibekam. Oke, bentar, minum dulu ya, karena di sini tadi ada pertanyaan baru tahu orang minum. Baik. Untuk yang pertanyaan Pak Rizna, nanti kita akan sama-sama bahas di titik ini, di materi yang ini, yang selanjutnya, kontraindikasi bekam ya. Iji tanya, kenapa pada saat bekam di setiap titik dari titik-titik yang lain rasanya beda-beda, ada yang sakit, ada yang tidak. Apakah yang sakit itu ada keluhan? Oke, ini sama pertanyaannya dengan tadi, hampir sama dengan Pak Reza ya. Jawabannya pun sama. Kalau ketebalan kulitnya memang beda, biasanya rasa sakitnya pun beda. Kalau yang ketebalan kulitnya lebih tebal, biasanya dibekam agak kenceng pun nggak terlalu sakit. Tapi kalau yang ketebalan kulitnya tipis, sedikit ditarik aja udah mulai kerasa sakit. Jadi belum tentu juga yang sakit itu ada merupakan titik keluhan, belum tentu gitu ya. Walaupun bisa saja, tapi tidak bisa dipastikan. Yang mungkin itu adalah ketebalan kulit setiap titik itu berbeda. Ketebalan kulit itu setiap titik berbeda. Jadi sangat mungkin titik yang satu sedotannya sama, titik yang satu sedotannya sama, tapi rasa sakitnya beda, sangat mungkin. Ya, baik. Nah, untuk pertanyaan dari Pak Rizal, ini akan masuk ke kontraindikasi bekam. Darah tinggi kenapa apakah tidak boleh dibekam? Ini akan saya jawab di sini. Kontraindikasi bekam. Yang pertama, kontraindikasi bekam adalah pasien dengan keluhan anemia. Kontraindikasi itu apa sih? Kontraindikasi itu adalah kondisi orang yang tidak boleh dilakukan proses penindakan gitu ya. Orang yang tidak boleh dilakukan tindakan. Kondisi di mana orang kontra untuk melakukan tindakan itu. Orang yang akan mengalami sesuatu yang tidak diharapkan ketika mengalami penindakan gitu ya, tindakan bekam. Nah, yang pertama, pasien dengan keluhan anemia atau kurang darah. Tadi ya, kurang darah kan volume darahnya terutama hemoglobinnya itu kurang. Sehingga kalau dilakukan proses pembekaman bisa ngedrop. Terlalu banyak sel darah putih, terlalu banyak leukosit dari dalam tubuh kita, itu bisa mengakibatkan organ tubuh kita mengalami serangan karena si sel darah putih ini, si leukosit ini tugasnya adalah menghancurkan kuman-kuman yang datang, menghancurkan virus-virus berbahaya yang datang, yang masuk. Jadi kalau di dalam tubuh itu leukosit itu adalah prajurit. Kalau trombosit, ya trombosit itu sel darah merah. Kalau trombosit itu adalah distributor yang mengalirkan energi, yang mengalirkan nutrisi, yang mengalirkan udara ke seluruh tubuh. Tapi kalau leukosit, sel darah putih, itu adalah tentaranya. Ketika sel darah merah mengantarkan makanan, nutrisi ke semuanya, ini yang mengawal. Ada virus yang masuk lawan sama sel darah putih, jadi lancar alirannya. Begitu oksigen mau ngalir ke paru-paru, tiba-tiba ada yang menghadang, leukosit ini yang bergerak. Hadang dulu sama leukosit, alirkan ke paru-paru. Jadi fungsi leukosit itu adalah sebagai tentara, sebagai petarungnya. Dengan catatan, trombosit, hemoglobin itu harus kondisi stabil, baru dia bisa bekerja maksimal. Tapi kalau misalkan trombositnya menurun, berkurang, ini akan menyerang apa aja yang ada. Karena memang dia tugasnya berantem, tugasnya itu berperang gitu. Saya nggak mendapati virus nih, ya sudahlah saya hajar aja sel darah nih. Jadi hati-hati ya. Kalau orang terlalu banyak leukosit itu bisa mengakibatkan yang namanya penyakit leukemia. Leukemia itu biasanya sel darah merahnya tidak berfungsi baik karena dihajar terus sama leukosit. Kenapa bisa seperti itu? Karena tubuh itu fitrahnya ada bakteri yang masuk. Walaupun ada 2 bakteri ya, ada bakteri jahat, ada bakteri baik. Nah, tubuh itu fitrahnya ada bakteri yang masuk untuk menjadi sparring partner para leukosit ini gitu. Tapi kalau kita terlalu banyak minum antibiotik, terlalu banyak minum obat anti nyeri,
sehingga tidak ada lagi bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita, si sel darah putih ini ya dia berantem sama sel darah merah, menyerang sel darah merah. Akhirnya sel darah merahnya pada mati. Itu yang dinamakan leukemia. Ya. Nah, jadi pertama yang tidak boleh dibekam adalah kalau dia kelihatan anemia, kurang darah. Ingat ya, walaupun tensinya tinggi, tapi tidak menutup kemungkinan orang itu anemia. Ada orang yang kelihatan wajahnya pucat, begitu dilihat bola matanya di bawah kelopak mata bawahnya pucat, lidahnya kelihatan pucat, tapi tensinya tinggi. Ada, berarti dia bukan hipotensi, bukan darah rendah, tapi anemia. Ya. Oke. Yang pertama yang tidak boleh dibekam adalah orang yang anemia. Yang kedua, wanita pada saat haid hari pertama atau sedang keluar banyak-banyaknya. Jadi kalau misalkan ada perempuan yang pengen dibekam, lagi haid Bu, ya lagi haid. Hari keberapa? Sekarang sih hari pertama, sebaiknya jangan dulu. Karena begitu haid hari pertama, dia tuh sedang mengeluarkan banyak darah dari rahimnya. Jadi mungkin dia akan ngedrop. Sangat mungkin dia ngedrop kalau diambil terlalu banyak darahnya. Ya. Jadi kalau lagi pertama kali dia haid, jangan dia langsung dibekam. Tunggu sampai kondisinya dia stabil. Apalagi perempuan kan ya. Perempuan itu kalau haid hari pertama, jangankan kondisi badannya, kondisi psikologisnya pun berpengaruh. Kita kayak ngebangunin macan tidur tuh kalau pas lagi perempuan lagi haid hari pertama, kalau kita ajak bercanda nggak ada apa-apa aja bisa jadi apa-apa gitu ya. Kalau perempuan haid hari pertama itu, apalagi kalau kita apa-apain gitu, sudah kita kayak ngebangunin macan tidur aja gitu ya. Hati-hati hari pertama, jangan berani macem-macem gitu aja. Nanti dimacem-macemin sama ibunya gitu, sama istrinya, bahaya tuh. Ya, jadi kalau yang haid hari pertama, jangan sampai kita berani-berani melakukan pembekaman. Khawatirnya memang tidak terlalu signifikan ya efeknya, cuman khawatirnya nanti mengakibatkan kondisi yang ngedrop karena terlalu banyak darah yang keluar. Yang berikutnya wanita hamil pada trimester pertama, sama seperti wanita haid juga. Trimester pertama kenapa tidak boleh dibekam? Karena pada saat trimester pertama, 3 bulan pertama itu, rahim benar-benar sedang menjaga janin supaya dia bertumbuh dengan baik. Jadi rahim itu jangan sampai diganggu dengan proses-proses yang lain. Dibekam pada titik rahim, contohnya ya, atau ya di titik yang berhubungan dengan rahim saja, berdekatan dengan rahim, itu bisa mengakibatkan suplai nutrisi ke janin tidak maksimal. Sementara proses pembekaman itu, dia akan mengurangi suplai darah ke satu titik tersebut gitu, karena akan dibentuk darah baru kan dari sumsum tulang belakang dan liver. Makanya kalau misalkan kita ganggu dengan proses pembekaman, nanti khawatir janin tidak mendapatkan nutrisi secara maksimal. Itulah kenapa wanita pada saat trimester pertama jangan dibekam terlebih dahulu. Kalaupun mau dibekam nanti setelah 4 bulan, itu pun ya setelah 4 bulan pun jangan di titik rahim, boleh di titik-titik yang lain. Di bahu, di kahil, di leher, itu boleh, tapi jangan di titik rahim. Ya. Yang berikutnya, pasien yang baru selesai makan, dia belum 1 jam dia makan, jangan dibekam dulu. Kenapa? Karena setelah selesai makan itu, energi sedang digunakan untuk mencerna makanan, untuk proses metabolisme juga, gitu, proses pencernaan dan proses metabolisme. Makanya kalau kita selesai makan, biasanya suka ngantuk, karena energi memang sedang dipakai untuk mengolah makanan ini menjadi energi, gitu, menjadi tenaga kembali. Makanya ngantuk dulu karena kita kehabisan energi. Nah, kalau dilakukan proses pembekaman, khawatirnya proses pencernaannya tidak maksimal. Nanti bisa-bisa orang tersebut, pertama, proses metabolismenya tidak maksimal, sehingga zat makanan yang harusnya berubah jadi energi tidak berubah menjadi energi, malah menjadi endapan pepton, endapan glukosa maksudnya, tidak menjadi pepton. Ya. Yang kedua, mungkin juga proses pencernanya tidak maksimal karena energinya terbagi-bagi, akhirnya dia muntah. Jadi itulah kenapa yang baru selesai makan jangan langsung dibekam. Setidaknya tunggu 2-3 jam kemudian baru dibekam. Untuk titik amannya. Ya, 2-3 jam baru boleh dibekam. Nah, ini pertanyaan dari tadi Pak Risnal ya, dari Pak Risnal, pasien dengan keluhan hipertensi maligna. Jadi kalau yang hipertensi saja, memang dia punya kecenderungan tensinya tinggi setiap saat, itu dibekam boleh-boleh saja. Tiap kali dicek, tensinya 190, 180, 170, 180 lagi, 190 lagi. Itu dicek dibekam boleh saja. Karena memang dia cenderung tensinya segitu. Ini 190 per 130, apakah masih boleh? Insya Allah masih boleh. Kalau memang dia biasa segitu.
Ya, kalau dia biasa segitu, insya Allah masih boleh. Kecuali kalau dia maligna. Maligna itu seketika. Contoh, asalnya, biasanya normalnya dia itu tensinya 120/80, 130/90. Pada saat kita akan bekam, tiba-tiba 170 misalkan. Itu jangan dibekam dulu. Kenapa? Karena ini tensi darah yang tidak biasa. Berarti ada yang salah gitu. Mungkin dia stres, mungkin dia takut, mungkin dia gugup pada saat akan dibekam. Jadi jangan dibekam dulu. Gimana kalau dibekam? Oke, logikanya gini. Kita punya pipa air. Pipa air ini biasanya dikasih kenceng sekitar sekitar tekanannya sekitar 130 misalkan. 130 tekanannya terus saja stabil gitu. Si pipa kan stabil, jadi bentuknya bakal seperti itu kan, bakal agak sedikit membesar gitu. Tiba-tiba kita push lagi sampai tekanannya sampai 190. Ini pipa akan semakin kalau bahasa Sundanya itu melendung. Akan semakin melendung kayak gitu. Dibekam, dilakukan proses pembekaman. Setelah bekam, tensi darah itu naik dulu sebentar, ya. Tensi darah itu naik dulu sesaat pada saat sumsum tulang belakang sedang membentuk darah baru. Ya, pada saat sumsum tulang belakang sedang membentuk darah baru, jantung itu akan semakin cepat dulu, maka tensi akan naik dulu. Nah, tadi nih dia sudah naik, nggak wajar, naiknya nggak wajar, tensi darahnya pembuluh darahnya sudah melendung nih. Dibekam, naik lagi tensinya, bisa pembuluh darahnya bisa pecah. Ya, pembuluh darahnya bisa pecah. Makanya kalau yang biasanya tidak pernah segitu, ya, itu jangan langsung dibekam. Turunkan dulu, minimal dengan kasih madu hangat dulu, kasih relaksasi dulu gitu ya, dipijit-pijit dulu, baru boleh dibekam supaya tensinya sedikit agak turun dulu gitu. Jangan sampai biasa 130, sekarang 170, dibekam 180, pecah pembuluh darahnya kan berabe. Ya, jadi hati-hati ya. Untuk yang hipertensi itu tidak selamanya yang hipertensi tidak bisa dibekam. Kalau memang hipertensinya sudah biasa segitu, itu boleh dengan titik yang berpotensi menurunkan tensi. Titik yang mana yang menurunkan tensi? Titik alkatifein. Titik bahu ini fungsinya menurunkan tensi darah, menurunkan kolesterol. Jadi titik bahu. Kalau untuk yang hipertensi, titik bahu, titik insya Allah. Batasannya sampai berapa? Sampai 190 sampai 200 pun aman selama dia masih memang biasanya segitu. Karena kalaupun naik nggak terlalu signifikan. Ya, kalau naik dulu sesaat gitu ya, pada saat pembentukan darah baru itu nggak signifikan. Beda kalau dia nggak biasa segitu. Jadi kalau dibekam lagi nanti akan naik lagi gitu. Khawatirnya itu. Ya. Titiknya mana? Katifein. Katifein ini adalah titik yang menurunkan tensi darah, titik bahu ini. Nah, kalau yang belakang, kenapa? Karena titik leher belakang ini adalah untuk menaikkan tensi darah. Itu bahayanya. Kalau hipertensi jangan di belakang, jangan di leher, di bahu saja. Bahu tambah kahil tengah-tengah. Insya Allah bisa membantu menurunkan tensi darah. Ya. Jadi pasien dengan keluhan hipertensi maligna jangan langsung dibekam. Turunkan dulu minimal sampai dia turun 10 sampai 20 baru boleh dibekam. Ya. Kemudian pasien yang terlalu tua di sini bukan berarti tua secara usia ya, tapi tua secara kondisi karena ada yang usianya 70 tahun masih bugar, ada yang usianya baru 40 tahun sudah banyak penyakitnya, sudah kelihatan lemes loyo. Jadi pasien yang terlalu tua di sini tua kondisi bukan tua usia. Kalau memang kita sudah melihat pasien ini sudah kayaknya berumur, kondisinya lemas gitu ya, lemah gitu ya, jangan dibekam. Khawatir malah membuat dia lebih lemah lagi dan hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Ya lagi, tuanya bukan tua usia, tapi tua kondisi. Ya, baik. Yang selanjutnya, pasien dengan keluhan diabetes mellitus atau sampai pada tahap gangren. Gangren itu pembusukan pada lukanya. Kalau sudah mengalami pembusukan pada luka, ya jangan kita lukai, ya jangan kita bekam. Khawatirnya lukanya nanti tidak sembuh. Diabetes itu kan kadar gula yang berlebih, kadar glukosa yang berlebih. Air, ya, air putih, kalau kita kasih gula terlalu banyak, dia akan kental. Semakin kental kadar gula, maka semakin berat massa jenisnya. Begitupun darah. Darah terlalu banyak kadar gula di dalamnya, kadar glukosa di dalamnya, itu darahnya akan semakin kental. Massa jenisnya akan semakin berat, maka alirannya akan semakin lambat. Kalau alirannya lambat, maka otomatis untuk sampai ke titik-titik yang dituju itu semakin lama. Termasuk sel darah putihnya. Sel darah putihnya pun akan lama sampai ke titik tersebut gitu. Ya. Kalau sel darah putihnya lama masuk ke
apa sampai ke titik yang dilukai ini, maka lukanya akan lama sembuhnya. Ada virus yang masuk, maka akan terjadi pembusukan. Makanya kalau untuk pasien yang diabetes, yang belum gangren aja ya, yang belum gangren, yang belum mengalami pembusukan pada luka, hindari juga pembekaman di area-area yang jauh dari jantung. Kaki, tangan kan jauh dari jantung, itu jangan dibekam. Kalau yang diabetes, karena otomatis nanti dari jantung ke tangan atau dari jantung ke kaki itu lambat aliran darahnya, akan membuat proses lukanya lama sembuh. Ya. Itu yang belum gangren, apalagi kalau yang sudah gangren. Padahal kalau orang yang diabetes itu tangan dan kaki sering kebas, sering kesemutan. Kalau kita pikir enak kayaknya kalau dibekam, nanti akan hilang kebasnya. Enggak. Kebasnya itu, ya, kesemutannya itu karena memang aliran darahnya berat, nggak nyampe sesuai jadwal ke tangan dan ke kakinya. Kalau kita lukai, ada luka di tangannya, ya, ada luka di tangannya, contohnya di antara jempol sama telunjuk nih, ada luka di sini, dari jantung ke sini jadi agak lama. Ini keburu dimakan oleh virus, keburu dirusak oleh virus, akhirnya lukanya nggak sembuh. Nah itu kenapa orang yang diabetes kita perlu hati-hati dalam membekam. Nah biasanya untuk pertanyaannya, untuk tahap gangren di angka berapa biasanya? Kalau sudah di angka 500 lebih, itu pasti sudah bisa dipastikan dia gangren. Sudah di angka 500 lebih. Tapi kalau di angka 400 ke bawah, mungkin belum. Ya, mungkin belum. Jadi kalau misalkan kita punya pasien yang dengan kondisi kadar gulanya 300, 400, insya Allah masih bisa kita bekam dengan catatan tadi, hindari titik-titik yang jauh dari jantung. Kayak tangan dan kaki cukup jangan sampai dibekam. Hindari titik-titik itu. Cukup dibekam titik-titik yang berdekatan dengan jantung dan pankreas saja. Belikat, pinggang, katifain, kahil, cukup itu saja. Ke leher pun sebaiknya tidak terlalu sering kalau untuk yang diabetes. Ya, oke. Jadi sekali lagi pasien kalau yang diabetes itu kalau yang sudah sampai tahap gangren, khawatirnya lukanya tidak sembuh. Pasien yang sudah cuci darah jangan dibekam. Ingat ya, yang sudah cuci darah jangan dibekam. Karena dia memproduksi darah baru saja sudah tidak maksimal. Sumsum tulang belakangnya sudah tidak bisa membentuk darah baru. Kalau kita ambil darahnya, ya sudah, akan ngedrop. Kalau yang sudah cuci darah jangan dibekam ya, hati-hati. Yang kedua, pasien yang sedang mengkonsumsi obat pengencer darah. Ini biasanya untuk pasien-pasien yang mengalami kolesterol, hipertensi. Kadang-kadang dokter itu memberikan rekomendasi untuk memberikan rekomendasi obat pengencer darah. Nah, kalau sedang mengkonsumsi obat pengencer darah, sebaiknya jangan dibekam. Kenapa? Karena nanti lukanya akan lama sembuh dan darahnya akan terus mengalir. Mungkin sampai benar-benar dia mengalami kekurangan darah nantinya gitu. Ya. Jadi kalau yang sedang mengkonsumsi pengencer darah, jangan dibekam. Kemudian pasien diare juga jangan dibekam ya. Udah dia kekurangan cairan karena buang-buang air terus, kita tambah lagi dengan bekam, bisa ngedrop. Dehidrasi juga sama, dia kekurangan cairan, jangan dibekam. Ya. Terus ada juga daerah-daerah yang tidak boleh dibekam. Tadi ya, yang kontraindikasi tadi, sekarang daerah-daerah yang tidak boleh dibekam. Apa saja daerah yang tidak boleh dibekam? Yang pertama, lubang alamiah tubuh, jelas karena nggak mungkin bisa dibekam. Mulut, telinga, hidung, mohon maaf, kemaluan, anus nggak bisa dibekam karena nggak mungkin kita bekam di situ gitu. Mau ngebekam mulut gimana? Nggak mungkin ya. Yang kedua, pembuluh darah dan area limfatik. Pembuluh darah besar dan area limfatik maksudnya ya. Pembuluh darah besar itu seperti di bagian leher depan nih. Ini juga termasuk area limfatik. Apa area limfatik? Area limfatik itu adalah area pertahanan tubuh. Jadi kalau di sepak bola itu, limfatik itu adalah back-nya. Mencegah serangan-serangan masuk ke gawang. Sama, di dalam tubuh kita, limfatik itu adalah untuk mencegah zat-zat yang tidak diterima tubuh masuk ke dalam organ tubuh kita. Makanya biasanya orang ada punya kelenjar di sini. Ya, di leher ada kelenjar, ada benjolan. Itu indikator apa? Indikator kalau dia sedang melawan zat-zat yang tidak diterima oleh tubuh supaya tidak masuk. Contohnya, terlalu banyak MSG, terlalu banyak gula, terlalu banyak makan makanan yang berlemak, contohnya seperti itu ya. Itu kan
nanti akan berdampak negatif kepada tubuh. Nah, area limfatik ini langsung bekerja pada saat ada zat-zat tersebut masuk. Dicegah sama area limfatik, dihadang. Tapi karena zat yang tidak terima tubuhnya terlalu banyak masuk, maka dia sampai terjadi pembengkakan. Jadi terjadi pembengkakan di area limfatik ini, terjadinya kelenjar ini, sebetulnya adalah indikator bahwa tubuh kita sudah terlalu banyak mengkonsumsi zat-zat yang tidak diterima. Maka terjadilah pembengkakan. Terus bagaimana penanganannya? Penanganannya mulai diatur pola makannya. Jangan sampai makanan-makanan yang kemarin kita makan masih dikonsumsi sampai sekarang. Nanti lama-lama si limfatiknya ini, area limfatiknya itu nggak kuat. Terus-terusan diserang, dia nggak kuat, akhirnya dia akan melemah. Dan zat-zat yang tidak diterima oleh tubuh masuk ke dalam organ tubuh yang lain, menimbulkan kanker. Nauzubillah min dzalik. Jadi area limfatik jangan dibekam, karena biarkan dia bekerja sesuai fitrahnya, yaitu melawan zat-zat yang tidak diterima oleh tubuh supaya tidak masuk. Selain di sini, ya, selain di leher depan, area limfatik itu ada di ketiak, sama di selangkangan. Makanya area-area tadi ya kayak ketiak, selangkangan sering terjadi bisul. Itu pertanda bahwa sedang melawan zat-zat yang tidak diterima oleh tubuh. Ya. Itu yang tidak boleh dibekam. Yang berikutnya cairan sinovial. Cairan sinovial itu adalah pelumas sendi. Mana saja pelumas sendi? Ya, sendi-sendi besar. Ini tidak boleh dibekam di sendinya di sininya. Ya, ini misalkan siku, di sininya nggak jangan. Sama, kalau misalnya ini lutut, bagian sininya pun jangan. Bagian lipatannya jangan. Kenapa? Karena di bagian lipatan-lipatan itu terdapat cairan sinovial, cairan pelumas sendi, yang dimana kalau kita lakukan pembekaman, khawatirnya cairan pelumas itu akan terambil, akan terhisap, sehingga membuat sendi kita tidak bisa digerakkan. Jadi hati-hati ya. Kadang-kadang kalau kita sakit lutut, kayaknya enak nih kalau dibekam di belakang lututnya. Iya, kayaknya. Cuma nanti akibatnya bisa bahaya. Ya, akibatnya bisa bahaya nanti. Jadi jangan dibekam di belakang lututnya. Ya, kalau mau misalkan lututnya yang sakit, bekam aja di paha sama di betisnya. Jangan di area belakang lututnya. Oke. Yang selanjutnya, belakang kepala bagian bawah komang 2. Jadi ini ada bagian kepala yang menonjol banget di belakang nih. Silakan pegang masing-masing nih. Bagian kepala yang paling menonjol, yang paling keras di belakang. Nah, ke bawahnya kan lunak ya. Ke bawahnya lunak tuh, lembek. Nah, itu jangan. Karena di situ tempat tinggalnya otak kecil kita. Kalau itu dibekam di bagian yang lembeknya ini, yang di bagian bawah, di bagian belakang ini, bagian bawah tulang kepala yang paling keras di belakang ini akan mengakibatkan kepikunan karena si otak kecil akan mengalami proses proses penetrasi dari si jarumnya itu akan mengganggu sirkulasi darah, sirkulasi oksigen ke saraf pusat ke otak belakang. Makanya nanti akan jadi kepikunan. Jangan dibekam di situ ya. Area belakang kepala bagian bawah. Di bagian bawah ini, bagian bawah komah 2. Kalau komah 2 kan bagian yang paling keras di kepala ya. Di kepala belakang itu yang paling keras. Nah, ini ke bawahnya. Yang lembeknya ini jangan. Ya. Jadi itu jangan. Kalau komah 2 itu boleh, gitu bagus kalau dibekam di komah 2. Tapi kalau di bagian bawahnya, di bagian otak kecil ini jangan. Ya. Terus yang berikutnya di tempat yang terdapat kelainan kulit atau lokal infeksi. Contohnya apa? Orang yang punya panu itu jangan dibekam di panunya. Kenapa? Karena panu itu kan jamur ya. Kulit kita contohnya ada panunya, ada jamurnya. Kita lukai dengan jarum, jamurnya bisa masuk ke dalam kulit. Ya, hati-hati. Orang yang punya panu sebaiknya jangan dibekam. Nah, oke. Nanti kita akan pelajari titik-titik bekam. Sekarang saya akan jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat chat. Oke. Oke. Oke, dari Bu Yuli tadi ya, maksudnya pada saat penusukan ada yang sakit, ada yang tidak. Ya tadi jawabannya sama ya. Karena kondisi kulit itu berbeda-beda ya, ketebalan itu berbeda-beda. Cara mengatasi susah kencing. Susah kencingnya karena apa dulu? Apakah karena masalah pada lambung atau mungkin karena masalah pada urinator, bagian urin-urinan ya.
kayak kandung kemih gitu ya. Ada masalah pada situ. Ya. Tapi salah satu cara untuk mengatasi sesak kencing ya otomatis dengan dibantu dengan banyak minum. Bantu dengan banyak minum. Contohnya kita bisa melakukan terapi air putih. Bagaimana terapi air putih? Minum setiap 1 jam 1 gelas dari mulai subuh sampai menjelang maghrib. 1 jam 1 gelas. Terus aja. Setiap 1 jam 1 gelas. Insya Allah nanti ginjalnya akan semakin mengalami banyak suplai air, lama-lama akan terdorong juga, akan mudah keluar air kencingnya. Itu untuk yang pertama, banyak minum air putih, jelas ya. Yang pertama. Yang kedua, boleh dibekam di titik satu, di titik pinggang yang berhubungan dengan ginjal. Mana? Sejajar dengan siku kita. Ya, sejajar dengan siku kita itu titik ginjal. Bekam di situ. Tambah titik alkiton. Alkiton di mana? Alkiton itu di tulang ekor. Ya, di titik tulang ekor. Ya. Jadi bekam di dua titik itu yang paling dimaksimalkan. Di pinggang yang sejajar dengan ginjal plus ditambah dengan di titik alkiton, tulang ekor. Ya. Jadi dua cara yang paling simpel, perbanyak minum dengan terapi air putih 1 jam 1 gelas. Yang kedua, dengan menambah titik bekam di titik yang berhubungan dengan ginjal tadi dan alkiton tadi ya. Insya Allah itu bisa membantu. Dirutinkan. Kalau misalkan sampai sekitar 2 hari 3 hari masih belum maksimal, ya mungkin kita perlu diperiksa dengan teknologi yang lebih mutakhir gitu ya. Contohnya mungkin perlu di USG, perlu di ronsen gitu. Khawatirnya ada penyumbatan akibat lain gitu. Ya. Tapi yang paling sederhana, simpelnya dulu tadi, coba perbanyak dulu minumnya setiap 1 jam 1 gelas dulu aja. Ya. Itu dulu ya, Kang Atep. Mudah-mudahan bisa membantu. Yang berikutnya, Pak Adi, bagaimana cara menentukan ukuran gelas bekam? Apa main feeling saja? Selama ini yang dilakukan oleh para terapis memang main feeling. Kalau memang permukaan tubuhnya yang, mohon maaf, berbodi botol gitu ya, berbobot gitu ya, yang agak besar gitu tubuhnya, memang menggunakan kop-kop yang ukurannya besar. Tapi kalau memang ukurannya langsing, bahkan bisa cenderung kecil gitu ya, kurus, ya memang gunakanlah kop-kop yang kecil-kecil saja gitu. Karena memang kalau terlalu besar juga di permukaannya kecil, khawatir mengakibatkan cedera juga. Ya. Terus titik bekam dari Nabi ada 17, gimana variasi titik bekam di luar titik yang itu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya. Memang Nabi ada menyampaikan bahkan lebih ya, lebih dari 17, ada yang 19, ada yang 21. Tapi yang saya share sih selama ini 17 titik ya. Terus kalau misalkan di luar itu apakah boleh? Boleh. Selama tidak di titik-titik yang tadi yang tidak boleh dibekam. Contohnya ada titik keluhan. Nabi mencontohkan titik al-warik, ditambah juga titik di belikat juga gitu misalkan. Tapi di bawah di antara al-warik dan belikat saya ada yang sakit nih. Apakah boleh dibekam di situ? Ya nggak apa-apa. Selama tidak di titik-titik yang dilarang tadi gitu. Ya. Oke ya, jadi Pak Reza boleh dikombinasikan kalau misalkan ada dengan titik-titik bekam yang lain gitu ya, nggak apa-apa. Contoh, ada yang mau membekam di dada, itu kan Rasulullah di titik zona yang 17 tidak ada, tapi di titik dada ada kok gitu. Titik di dada ada. Ya. Ada juga yang misalkan di perut itu juga ada, walaupun di titik yang 17 itu tidak disebutkan, tapi ada juga nggak apa-apa. Yang penting tidak bertentangan dengan titik yang dilarang gitu. Ya. Oke, itu ya Pak Reza ya. Semua materi yang telah disampaikan dalam bentuk PPT atau PDF kami harus saja, bukan hanya bentuk video saja. Oke, insya Allah Pak. Nanti materinya saya emang mau share tapi di akhir Pak, sengaja.
Ini aja saya share di akhir. Kenapa? Karena saya lebih suka kalau pas waktu materi ini kita interaksi, kita banyak bertanya, kita banyak mencatat, kita banyak benar-benar interaksi. Baru nanti setelah selesai murojaah di materi yang saya share di PDF-nya gitu ya. Ada kok sudah saya share PDF-nya ya, insya Allah. PPT-nya juga kalau misalkan mau silakan nanti di share juga insya Allah, nggak apa-apa. Ya, insya Allah ya. Cuma mohon bersabar dan nanti saya akan share di akhir. Ya, saya share di akhir ya. Supaya lebih fokus gitu. Kan kalau kayak gini enak, jadi ada interaksi. Enggak pas saya nyampaikan, Bapak atau Ibu baca-baca gitu kan, khawatir malah jadi nggak fokus gitu. Kalau kayak gini kan dengar, tulis, biasanya kalau ini tulis itu lebih ingat, lebih cepat masuk gitu. Ya, kalau pengalaman saya gitu. Kalau misalkan kita lebih banyak mencatat, lebih banyak masuknya gitu. Oke? Ada lagi dari Pak Adi ya. Bolehkah di satu titik pengambilan darahnya lebih dari satu kali atau lebih? Jangan Pak. Karena setelah satu kali penusukan, maksudnya di sedotnya atau ditusuknya nih. Kalau di sedotnya boleh lebih dari satu kali. Tapi kalau perlukaannya tidak boleh. Karena setelah pengisapan, dilukai, dihisap lagi, itu tekstur kulit akan berubah. Tekstur kulit akan mengalami peradangan yang masif. Jadi kalau misalkan dilukai lagi, sudah bukan darah kotor yang keluar, Pak. Kalau dilukai lagi, kecuali kalau dihisap lagi. Loh, ini ternyata pas begitu saya hisap, kayak masih keluar darahnya. Hisap lagi ya, hisapnya sampai beberapa kali sampai benar-benar habis darahnya, darah statisnya, itu nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau pengisapannya boleh lebih dari satu kali. Dilukai, hisap, lepas, masih keluar darahnya. Hisap lagi, masih keluar lagi darahnya. Hisap lagi, masih lagi keluar sampai benar-benar berhenti, itu boleh. Dengan catatan dia tidak sampai mengalami kekurangan darah nantinya. Ya. Kecuali misalnya kalau akibat perlukaan yang terlalu dalam sampai diisi darahnya tidak berhenti itu sebaiknya kita hindari ya. Tapi kalau misalkan udah perlukaannya udah biasa normal standar menggunakan pen lancet, tapi darahnya tidak keluar tidak habis-habis, misalkan terus keluar dihisap lagi, itu boleh. Tapi wah ini kok nggak keluar darah, lukai lagi itu jangan. Ya. Karena memang setiap orang itu kadang-kadang punya pemikiran lain-lain. Saya kalau dibekam darahnya nggak keluar banyak, nggak puas gitu. Ada yang berpikir seperti itu kan? Nah kita sebaiknya jangan mengikuti tren seperti itu. Sebaiknya kita ikuti sesuai diagnosa saja. Mungkin dia keluar darahnya sedikit ya memang karena volume darahnya memang tidak terlalu banyak. Atau mungkin kadar toksinnya tidak terlalu banyak juga. Ya. Atau mungkin dia kurang minum sehingga darahnya tidak keluar banyak. Ya. Jadi perlukaan tetap cuma satu kali, tapi kalau pengisapan boleh beberapa kali gitu ya. Dari Pak Budi Purwanto, bekam kepala ada rambut langsung dibekam atau rambut dipotong, dibersihkan rambutnya dulu. Kalau saya lebih merekomendasikan dibersihkan dulu rambutnya Pak, dicukur dulu. Misalkan dibekam di titik umum mugit ya, titik umum mugit di kepala ini, kalau di koma 2, saya sih lebih merekomendasikan yang dicukur terlebih dahulu. Soalnya kalau ada rambutnya, ini kita berbicara menggunakan ada yang namanya mesin bekam ya, mesin bekam yang tanpa potong rambut gitu. Ada seperti itu memang, ada teknologi seperti itu. Cuma saya pribadi kurang merekomendasikan Pak. Kenapa? Karena nanti berhubungan dengan sterilitasnya. Khawatir di rambut masih ada kotoran yang nantinya terhisap masuk ke dalam luka di kepala, atau setelah dikeluarkan darahnya, ya setelah dikeluarkan darahnya itu si bekas darahnya tidak bersih maksimal, masih nempel di rambut. Nah itu kan kalau kita sholat khawatirnya gitu ya, khawatirnya malah mengganggu kebersihan sholat kita. Ya, itu kalau untuk bekam kepala saya lebih merekomendasikan untuk dicukur dulu. Ya, lebih maksimal hasilnya juga Pak, insya Allah.
Dari Pak Risna, oh iya. Satu lagi, kalau darah warnanya berbeda-beda itu menandakan apa ya? Ada hitam, ada merah, ada warna pink. Itu biasanya menunjukkan berbagai macam ya. Kalau memang kadar toksinnya memang banyak, kadang-kadang warnanya lebih pekat biasanya. Tapi itu pun kadang-kadang dipengaruhi juga oleh golongan darah. Kalau golongan darah O biasanya lebih pekat juga biasanya. Cuman kan kita nggak bisa memastikan ya, si fulan golongan darahnya apa, oh ini darahnya seperti ini, nggak bisa. Cuman kalau warnanya itu, kalau terlalu hitam pekat, biasanya kadar toksin memang terlalu banyak. Ya, kadar toksin memang terlalu banyak di dalam titik tersebut gitu ya. Di dalam titik tersebut kadang terlalu banyak. Contohnya kalau perokok, saya seringkali membekam perokok itu di titik paru-paru paling hitam warnanya. Titik paru-parunya paling hitam kalau perokok. Ya. Kalau merah berarti ya stabil. Kemudian kalau yang warna pink kemungkinan itu kadar trombosit atau kadar hemoglobinnya terlalu sedikit. Untuk orang yang mengalami autoimun biasanya darahnya agak berwarna pink. Ya. Jadi memang kalau untuk darah yang warna pink biasanya kadar trombosit atau kadar hemoglobin kurang maksimal atau mungkin sedikit kadar trombositnya. Ya, itu Pak Rizal ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Novi, apakah ada efek samping bekam di kepala? Ada Bu, tetap di titik manapun ada efek sampingnya. Kita membekam salah di titiknya tadi ya, yang di afdain itu kan untuk menaikkan tensi darah. Kalau tensi darahnya sudah tinggi dibekam di situ, ya bisa pecah pembuluh darah. Sama di kepala pun seperti itu. Kalau kita dibekam di kepala terlalu sering, itu bisa mengakibatkan sirkulasi nutrisi kepada otak itu tidak berlangsung maksimal. Sirkulasi darah, sirkulasi oksigen ke otak tidak berlangsung maksimal. Karena apa? Karena terlalu sering mengalami proses perlukaan. Maka untuk dibekam di kepala, saya lebih menganjurkan untuk di umum ugit cukup 6 bulan sekali. Ya, 6 bulan sekali aja kalau mau sering di kepala tuh. Di umum ugit cukup 6 bulan sekali. Jangan terlalu sering. Kenapa? Karena kepala itu bagian bagian yang paling atas dari tubuh kita, bagian yang paling lambat akan dialiri darah karena dari jantung ke atas itu kan pasti akan lebih lambat dibanding dari jantung ke bawah. Yang namanya cairan kan, air itu ngalir ke atas pasti akan lebih lambat daripada air itu ngalir ke bawah. Sama, darah juga kalau ngalirnya ke atas pasti akan lebih lambat. Makanya proses recovery luka bekas bekam di kepala itu pasti akan lebih lambat dibanding recovery di bagian tubuh yang lain. Ya. Kemudian kalau terlalu sering tadi bisa mengakibatkan, apalagi kalau misalkan sampai over ya, sampai 2 minggu sekali dibekam di kepala gitu, khawatir malah nanti mengganggu memori. Jadi sebaiknya jangan terlalu sering. Saya merekomendasikan di kepala cukup 6 bulan sekali saja. Ya. Tapi saya dibekam di kepala nggak apa-apa kok setiap sebulan sekali. Mohon maaf, kita jangan pukul rata semua kondisi gitu. Orang nyebrang jalan tol, ada yang selamat. Tapi kan itu tidak bisa dikatakan bahwa nyebrang jalan tol itu aman gitu. Sama, ada orang yang dibekam di kepala, saya baik-baik saja kok. Ya iya, kalau Bapak, tapi kalau yang lain mungkin bisa berefek gitu. Makanya jangan pukul rata. Makanya untuk lebih aman kita ya cari amannya saja. Bekam di kepala cukup 6 bulan sekali saja, jangan terlalu sering. Kalau terlalu sering khawatir malah mengakibatkan efek negatif. Kalau kepala ya, kalau di titik yang lain 2 minggu sekali masih oke. Ya. Oke. Dari Pak Budi lagi, kalau dibekam darah keluar dikit atau tusukan kurang dalam, ukuran kedalaman berapa? Nomor yang bagus. Kalau untuk keluar darahnya sedikit, memang kadang-kadang tidak dipengaruhi oleh tusukan juga Pak ya. Dia kurang minum bisa sedikit keluar darah ya. Kemudian kulitnya tebal bisa sedikit keluar darahnya juga. Jadi tidak terlalu dipengaruhi oleh tusukan jarumnya gitu.
banyak penyebab lain yang bisa mengakibatkan darah keluar sedikit gitu ya. Tadi contohnya ketika dia kurang minum, ketika dia dehidrasi, ketika dia kecapean pun mungkin darah tidak akan terlalu banyak keluar. Ya. Oke. Selanjutnya dari Kang Riki, ukuran kedalaman berapa nomor yang bagus? Untuk ukuran jarum, para pembekam menggunakan nomor 21G, Pak. Nomor 21G. Soalnya aman ya. Aman untuk kedalaman luka, dan dari si bekas lukanya tuh tidak seperti benar-benar ditusuk gitu, tapi sedikit agak ada torehan. Ya. Jadi silakan kalau para pembekam itu memang memakainya yang nomor 21G jarumnya. Nomor 21G ya. Bisa gunakan yang itu. Terus dari Kang Rizky, kalau demam seperti meriang, apakah bagus dibekam untuk menurunkan suhu? Tergantung demamnya akibat apa kan. Kalau misalkan akibat angin, misalkan ya, itu bagus dibekam untuk menurunkan suhunya. Tapi kalau misalkan demamnya akibat ada peradangan pada organ tubuh, kita perlu hati-hati. Contohnya ginjalnya lagi radang nih gitu. Ginjalnya lagi mengalami peradangan sehingga si darahnya itu tidak mengalir sempurna, akhirnya suhunya menjadi naik gitu. Nah, itu memang tidak direkomendasikan untuk dibekam dulu di titik ginjalnya karena nanti bisa mengakibatkan si ginjalnya over kinerjanya gitu. Ya. Kalau meriangnya akibat apa dulu? Kalau cuma akibat angin sih oke, nggak masalah. Setelah dibekam insya Allah suhunya turun. Tapi kalau ada kerusakan pada organ, ada peradangan pada organ, dibekam tiba-tiba pas begitu demam dibekam malah bisa menaikkan suhunya lagi gitu. Ya. Oke, ya itu ya Kang Rizky ya. Kita harus ketahui dulu demamnya akibat apa dulu gitu. Oke. Baik, dari Pak Adi, ada beberapa pasien yang ada rasa sakit pas penukar jarumnya, ada juga yang biasa-biasa saja. Oke, tadi ya seperti yang saya bilang, kondisi setiap orang itu tidak bisa kita pukul rata, tidak bisa kita samakan semuanya. Memang ada pasien-pasien mungkin yang kulitnya tipis, sehingga begitu dibekam, sedikit aja mengalami sakit gitu. Ada juga yang kulitnya tebal, ditusuk agak dalam pun nggak terasa apa-apa gitu, masih oke-oke aja. Maka solusinya, kalau untuk orang yang begitu ditusuk mengalami rasa sakit, kita miringkan si pen lancetnya. Jangan gini, tapi agak gini sedikit. Ya, tak 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 tak. Kalau misalnya gini misalkan ya, tak 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 tak. Ini agak dimiringkan aja sedikit. Jadi perlu aja tidak langsung terlalu dalam, agak sedikit ke pinggir gitu. Memang resikonya keluar darahnya tidak terlalu banyak, tapi daripada membuat pasien itu trauma dengan rasa sakitnya, mendingan itu diambil titik tengahnya dengan tadi dimiringkan si pen lancetnya sedikit agak miring, tapi si pasien agak tetap merasa nyaman walaupun keluar darahnya tidak terlalu banyak. Ya, itu ya Pak Adi. Jadi tidak harus banyak keluar darah, boleh kita melakukan proses perlukaan dengan cara-cara yang tersendiri gitu. Boleh dengan tadi ya, dengan melukainya agak sedikit dimiringkan si pen lancetnya. Bisa gini, kalau jangan terlalu gini, jangan terlalu tegak lurus gini. Ya. Oke, itu Pak Adi ya. Jadi nanti kalau ketemu pasien-pasien yang kalau dalam bahasa Sunda itu jerengesan, yang agak sedikit manja, agak sedikit terasa mudah sakit begitu dibekam, dimiringkan aja ini si pen lancetnya gitu ya. Oke. Baik Ibu Bapak, besok kalau yang mau bergabung lagi, insya Allah besok masih ada materi bekam. Kalau yang mau bergabung lagi, silahkan masuk di link yang ini aja, di link yang ini lagi. Ya, link yang ini lagi, insya Allah besok masih di materi bekam. Dan besok kita masuk ke anatomi bekam ya. Jadi besok kita mulai belajar titik-titik bekam, letaknya dan khasiatnya. Mudah-mudahan ini bisa langsung menambah wawasan, menambah hasanah. Jadi begitu nanti kita akan membekam orang lain, kita langsung bisa menyimpulkan nih, oh titiknya yang ini. Karena apa Pak? Kita lebih baik titiknya tidak terlalu banyak tapi berkhasiat daripada titiknya banyak tapi tidak tepat gitu. Kalau salah titik gimana? Kalau salah titik sebetulnya tidak terlalu
berdampak signifikan terhadap kondisi seseorang, cuma masalahnya di khasiat. Khasiatnya mungkin tidak akan terlalu terasa maksimal kalau titiknya kurang tepat. Makanya kalau saya sih lebih suka bukunya Dr. Wada ya, Dr. Wada Umar, itu dengan judul Sembuh dengan Satu Titik. Karena memang itu lebih efektif daripada kita menggunakan pembekaman yang banyak titik. Percuma lah gitu ya, kita banyak-banyak titik tapi tidak pada titik yang tepat, tidak sasaran yang tepat, malah menimbulkan bekas luka yang terlalu banyak. Mending kalau si pasiennya tidak mengalami alergi. Kalau dia alergi, gatal-gatal, kapok dibekam lagi nantinya. Mendingan satu titik aja, sedikit titik aja tapi tepat. Contohnya kalau misalkan sakit paru-paru, oke, paru-paru posisinya di mana? Oke, ini untuk titik paru-paru ini. Oh, saya sakitnya di lambung, oke. Berarti saya ambil titik lambungnya di sini. Oh, saya sakitnya di ginjal, oke. Saya ambil titik ginjal di sini. Itu akan lebih maksimal daripada kita terlalu banyak titik, tapi sembarangan gitu. Malah hasilnya tidak maksimal. Tahu lah ya, besok kita akan masuk ke anatomi bekam nih. Sudah masuk ke anatomi bekam, berarti tinggal nanti kita belajar titik-titiknya saja yang paling efektif untuk kondisi-kondisi tertentu. Ya. Sudah tercap lagi. Merek pena buat jarum bekam yang bagus. Oke. Kalau untuk merek pena, saya ada dari LKHI ya, dari LKHI membuat jarum pena bagus juga. Tapi kalau untuk yang umum boleh pakai Samora. Ya. Untuk penanya Samora itu bagus. Kalau untuk jarumnya yang bagus itu Misawa. Misawa nomor 21G itu bagus. Pengalaman saya gitu ya. Tapi mungkin yang lain juga punya pengalaman yang lain yang nggak jadi masalah gitu. Ini pengalaman saya pribadi. Saya lebih suka Samora kalau untuk jarumnya, untuk penanya Samora. Kalau jarumnya suka Misawa. Ya. Itu untuk ini ya, untuk rekomendasi saja. Bukan berarti yang lain jelek, bukan berarti yang lain yang lain tidak bagus, tapi ini sebagai rekomendasi. Saya lebih suka pakai kedua merek itu. Untuk pena, saya suka Samora. Tapi kalau untuk jarum, saya suka Misawa. Tapi ada kok jarum-jarum yang murah gitu ya, kayak merek Medilens gitu ya. Terus banyak lah gitu ya yang murah. Sebetulnya itu pun nggak terlalu jelek-jelek amat gitu. Bagus juga kok gitu, bisa juga kalau dipakai gitu. Yang penting sih kan bukan masalah keluar darahnya juga gitu ya. Tapi yang paling penting itu bagaimana kita cara melakukan proses pembekamannya. Menentukan titiknya dengan tepat, terutama mendiagnosanya terlebih dahulu dengan tepat supaya hasilnya pun lebih maksimal. Ya. Percuma kalau jarumnya bagus, tapi kita diagnosanya tidak maksimal, diagnosanya tidak tepat, mungkin akan mengakibatkan khasiatnya pun tidak maksimal juga. Gitu. Ya. Dan yang paling penting, jarum itu hanya dipakai 1 kali pakai. Tidak boleh lebih. Hanya untuk 1 orang 1 jarum. Ya. Tidak boleh lebih. Tapi kan ini masih darahnya juga, ini anaknya juga, tetap tidak boleh, Pak. Karena kalau kita pakai jarum yang dipakai berulang-ulang, khawatirnya ada penyakit menular yang diturunkan lewat darah menjadi sumber penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nauzubillah min dzalik. Ya. Alhamdulillah untuk session awal materi kita sudah kita sampaikan. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya silakan kalau yang mau ikut lagi di materi bekam, linknya masih tetap sama, masuk lagi silakan insya Allah. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Saya akan menjawab dulu ya. Kalau pasien sudah pasang ring jantung berbahaya, tidak resiko bagi pasien. Insya Allah tidak. Ya. Sudah pasang ring jantung artinya dia sudah mengalami masalah pada jantungnya, tapi sudah mengalami proses perbaikan karena sudah dipasang ring, alirannya sudah mulai maksimal. Insya Allah tidak. Tapi lihat kondisi. Kalau dia tensinya stabil, itu aman. Tapi kalau dia tensinya tidak stabil, misalkan tensinya terus-terusan tinggi, ya memang itu agak berisiko. Makanya kita lihat kondisi.
Kalau kondisinya stabil sih aman insya Allah ya, nggak apa-apa. Saya punya beberapa pasien yang sudah pasang ring, beliau ini rutin berbekam, alhamdulillah sekarang kondisinya jauh lebih baik, walaupun memang ringnya tetap harus diganti dalam jangka waktu sekian waktu ya, kan ada jangka waktunya ya ring itu ya, ada yang sekian tahun harus diganti, sekian tahun harus diganti gitu kan, harus ada. Tapi alhamdulillah walaupun tetap harus diganti, setidaknya dia nggak pernah mengalami sakit lagi di bagian dadanya, nggak pernah mengalami sakit lagi di bagian jantungnya seperti dulu gitu ya, waktu dia sering sebelum sering dibekam gitu ya. Jadi boleh kalau mau yang sudah mengalami pemasangan ring jantung mau dibekam, insya Allah aman, dengan catatan tadi lihat kondisinya apakah tensinya stabil atau tidak ya. Kalau dia tensinya stabil, insya Allah aman. Itu ya, itu tadi kan pertanyaan yang di grup ya. Cuma saya janjikan untuk jawab di sini. Oke. Jadi untuk orang yang sudah dipasang ring, maksimalkan pembekaman di titik yang berhubungan dengan jantung. Di mana? Di bagian belakang, di bawah tulang belikat. Ya, di bawah tulang belikat. Coba rutinkan bekam di situ. Insya Allah akan membantu proses penyembuhan terhadap pembuluh darah menuju jantungnya. Ya. Jadi untuk orang yang sudah mengalami masalah pada jantung, apalagi sudah dipasang ring di jantungnya, di pembuluh darah jantungnya ya, bukan di jantungnya ya. Untuk pasang ring itu kan di pembuluh darah ke jantung. Coba rutinkan dibekam di titik yang berhubungan dengan jantung, yaitu di bagian bawah tulang belikat. Karena titik jantung itu di situ. Insya Allah kalau rutin di situ, ya kita tidak bisa menyajikan kesembuhan. Sekali lagi kita tidak bisa menyajikan kesembuhan, tapi setidaknya kita bisa membantu proses penyembuhannya. Mudah-mudahan Allah permudah proses penyembuhannya dengan ikhtiar dari kita tadi gitu. Ya. Oke. Sudah masuk jam 9 lebih, mau setengah 10 waktu Indonesia bagian barat. Sementara di sini banyak juga yang dari Indonesia Tengah dan Timur, khawatir terlalu malam. Seperti biasa, saya mungkin akan cukupkan dulu sampai di sini. Sudah hampir 2 jam ya kita bertemu, bersilaturahim, berdiskusi. Alhamdulillah semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk masih bisa saya jawab. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu semuanya dalam melakukan terapinya ke depan, menambah wawasan keilmuannya juga. Mudah-mudahan nanti juga kita bisa bersilaturahim lagi. Video rekamannya insya Allah semua dari pertemuan awal sampai nanti pertemuan akhir saya akan upload ke YouTube insya Allah. Ya, jadi tetap bersabar di grupnya karena nanti saya akan share linknya untuk rekaman-rekaman dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sekali lagi kabar saja dulu ya, karena proses uploadnya memang saya bertahap. Dari pertemuan sebelumnya saya memang sedang proses upload dan saya uploadnya itu berwaktu gitu ya, terjadwal. Kenapa? Ya mudah-mudahan bisa monetisasi nantinya gitu. Jadi ada penghasilan dari YouTube melalui video-video edukasi seperti ini gitu. Alhamdulillah sampai saat ini saya sudah punya sekitar 1.400-an subscriber. Cuman tinggal di jam tayangnya saja. Makanya saya mengatur dengan mengatur waktu upload supaya lebih optimasinya lebih maksimal. Jadi lebih banyak viewer-viewer yang nanti bisa membantu proses jam tayangnya. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu semuanya, mohon juga dibantu di subscribe YouTube saya, Al-Hijamah Rumah Sehat, dan tolong juga dibantu untuk view video-video tentang edukasi-edukasi Tibun Nabawi ini. Ada beberapa video tentang bekam juga, ada beberapa video tentang Tibun Nabawi yang lain. Oke? Silakan tuh Bapak yang raise-nya 716432. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Di open aja mic-nya Pak, itu raise-nya. Atau nggak sengaja kepijit raise hand-nya. Ya, Pak Dirsam. Ini Assalamualaikum Pak Ustaz, mau tanya. Ya. Kalau kan 30/80 itu 80-nya itu menunjukkan apa ini? Ya,
Gimana? Maaf, agak putus-putus suaranya. Misalnya tensi gitu loh. Kan misal 130 pernya itu menunjukkan apa gitu. Oh ya. Misalnya per 80 apa. Ya. Oke, paham. Baik. Itu saja, Pak Dirsam? Ya. Oke. Untuk yang namanya tensi, itu kita mengukurnya dua, Pak. Ada yang namanya sistolik, ada yang namanya diastolik. Ya. Jadi, kalau kita mengukurnya 120 per 80, maka 120 itu sistol. Yang 80 itu diastol. Oke. Sistol apa? Diastol apa? Contoh, saya gambar di sini, bisa kelihatan nggak ya? Lebih terdekat ya. Oke, contoh ini jantung kita. Ya, kelihatan Pak Dirsan? Ya, jelas. Jelas ya. Ini jantung kita. Ada 4 permukaan, bilik kiri, bilik kanan, keramik kiri, keramik kanan. Ini jantung kita ya. Nah, sistol itu adalah detakan pertama kali ketika darah keluar dari jantung. Diastol adalah detakan terakhir ketika darah masuk lagi ke jantung. Jadi ketika kita tensi, kita ukur, pertama kali berdetak itu adalah ketika darah keluar dari jantung. Sampai terakhir, sampai tidak berbunyi lagi. Nah, yang terakhir ini yang pernya itu, Pak. Oh, jadi yang pertama keluar dari jantung itu sistol, yang masuk lagi ke jantung itu namanya diastol. Itu kalau kita mengukur tensi darah. Jadi ada sistol, ada diastol. Sistol itu pertama kali dia keluar dari jantung, yang diastol itu keluar begitu darah masuk lagi ke jantung, karena darah itu kan langsung muter. Pas gitu diukur itu sampai akhir, baru itu pas begitu detakan terakhir itu yang pernya. Nah, kalau di tensi itu kan misalkan detakan pertama 120, berarti sistolnya 120 nih, pernya berapa? Ternyata begitu di angka 80 udah nggak berbunyi lagi, berarti per 80. Gitu Pak Dirsan. Berarti kalau secara normal kan kalau nggak salah 80 sampai 90. Berarti kalau di bawah 80 itu termasuk kurang darah gitu ya, Pak? Sebetulnya untuk sistol ya, untuk sistol itu antara 100 sampai 140 sistol. Diastol itu 70 sampai 110 itu masih aman. Ya. Jadi kalau misalkan 140 per 110 masih aman, 100 per 70 pun masih aman. Jadi nggak harus 80, Pak. Kadang-kadang ada yang sampai 70 pernya, ada yang sampai 60 juga. Ya. Ya, jelas. Yang penting selisih itu yang ideal ya. Selisih antara sistol dan diastol itu 40 bedanya. Sebenarnya kalau 100 per 60 itu masih aman. Maksimal gitu ya Pak, 40-nya ya Bu? Iya, idealnya. Ideal jeda antara sistol dengan diastol itu 40 idealnya. ...40 per 100 oke, masih aman. 120 per 80 masih aman. Tapi misalkan kalau 130 per bedanya 50 calon. 130 per 90 sebetulnya sudah tidak ideal, tapi belum terlalu bermasalah gitu. Kecuali kalau misalkan sudah 100, kecuali misalkan kalau misalkan 170 per 100 misalkan. Nah ini sudah terlalu tinggi. Soalnya sudah terlalu jauh jedanya. Jadi kurang maksimal kalau seperti itu. Idealnya untuk tensi darah itu antara sistol dengan diastol bedanya 40. Idealnya gitu. Pak Dirsam.
Iya, Pak. Jelas, Pak. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa ini ya, bisa dimaksimalkan lagi. Oke, saya buka chat lagi ya. Kita ada chat yang masuk lagi ini. Ada rekamannya, insya Allah ada ya. Nanti akan saya share rekamannya tadi ya. Terus kalau pengukuran dengan nadi seperti apa ceknya? Bagaimana ukuran sistolik dan diastolik atau hitungannya menit saja sudah cukup. Kalau dengan palpasi nadi, saya kurang begitu paham ya. Saya soalnya selama ini menggunakan tensimeter. Jadi saya untuk palpasi kurang begitu paham, mohon maaf. Sekali lagi kalau memang saya tidak tahu, saya akan jawab tahu. Jadi untuk palpasi saya kurang paham. Jadi lebih aman saya menggunakan tensimeter, baik yang manual atau maupun yang ini yang elektrik ya. Saya tetap menggunakan tensimeter biasanya. Jadi saya selama ini belum berani menggunakan palpasi karena memang saya belum menguasai. Itu ya, Pak Hisan. Mohon maaf kalau jawabannya kurang memuaskan. Oke? Ya, baik. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Boleh pertanyaan-pertanyaannya disimpan dulu sampai besok ya, karena insya Allah besok kita bertemu lagi ini di malam Kamis ya, hari Rabu. Insya Allah kita besok bertemu lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, dan yang paling penting mudah-mudahan Allah ridhoi pertemuan ini sehingga pertemuan kita ini senantiasa mendapatkan berkah darinya. Gitu. Insya Allah besok kita mulai masuk ke titik-titik bekam, dan barangkali Bapak Ibu yang punya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bekam masih boleh bertanya di pertemuan yang akan kita laksanakan besok. Baik, itu saja. Mungkin Bapak Ibu sudah 9:30 malam di waktu Indonesia bagian Barat. Khawatir yang di Indonesia Tengah dan Timur terlalu malam selesainya, karena sekarang weekday, jadi besok masih punya kegiatan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama tutup terlebih dahulu pertemuan ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Ya, amin, amin. Terima kasih Ustaz. Ya, Terima kasih Ustaz. sama. Izin di end Bapak Ibu ya semuanya ya. Siap Ustaz. Siap, subscribe, nonton sampai